Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Otomasi Sistem Informasi Geografis, di mana di sini kita ditugaskan untuk membuat sebuah WebGIS, dan di sini temanya bebas, jadi kami menentukan tema yang jadi kami menentukan tema ini berdasarkan diskusi dengan kelompok, dan di sini kelompok kami ini membahas mengenai persebaran fitness center atau gym di Kecamatan Banyumanik. Oke, next slide. Di sini anggota kelompok kami ada 5 orang, yaitu Wiratnasari Bintang, Maulana Tegar Putra Utama, Raffi Reynaldi, M. Naufal Zafar, dan Bekti Nur Fatimah. Selanjutnya, di sini untuk latar belakangnya sendiri, mengapa kita mengangkat tema WebGIS ini mengenai fitness center atau gym, yaitu karena di sini fitness center dan gym ini merupakan salah satu tempat kebugaran yang saat ini sedang berkembang, lagi ngetren, serta fleksibel untuk melakukan aktivitas olahraga dengan nyaman dan tidak memerlukan waktu yang banyak. Karena biasanya kalau di gym itu ya udah di setting waktunya gitu untuk misalnya latihan kardio berapa menit, kemudian latihan lainnya berapa menit gitu. Jadi sudah terstruktur olahraganya gitu. Kemudian fasilitasnya pun di gym ini atau di tempat fitness ini fasilitasnya tuh cukup lengkap serta membantu dalam segala jenis aktivitas olahraga baik ringan maupun sampai yang berat gitu. Nah, di gym atau di tempat fitness ini merupakan sebuah sarana olahraga yang baru untuk pembentukan otot-otot tubuh, kemudian mencegah depresi dan juga untuk meningkatkan energi, kualitas tidur, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan dan juga memperoleh tubuh yang ideal gitu. Jadi dilakukan biasanya untuk saat ini orang-orang ngetrennya dilakukan di tempat gym di sela-sela waktunya, di sela-sela kesibukan dan rutinitasnya. Jadi tetap bisa olahraga dan mereka biasanya olahraga itu di gym ini atau di fitness center. Oke, selanjutnya tujuannya sendiri di sini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang faktor yang mempengaruhi pengguna dalam menentukan lokasi tempat gym yang akan dikunjungi, untuk mengetahui dan memahami tentang peran dan sistem informasi geografis dalam membantu menggunakan dan menentukan lokasi tempat gym yang akan dikunjungi, dan juga untuk mendapatkan visualisasi WebGIS dalam menentukan lokasi tempat gym yang akan dikunjungi. Selanjutnya untuk data yang digunakan, di sini kami menggunakan save file sebaran tempat gym di Kecamatan Banyumanik, kemudian save file jaringan jalan di Kecamatan Banyumanik, dan juga batas administrasi Kecamatan Banyumanik. Untuk parameternya sendiri, kita menentukan ada 4 parameter, yaitu waktu tempuh. Di sini waktu tempuh itu maksudnya dari kampus ke tempat gymnya, kemudian jarak tempuhnya, kemudian biaya per bulannya, sama jam operasionalnya. Kemudian untuk tahapan pembuatan WebGIS-nya sendiri ini ada 8 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan pembuatan peta persebaran gym dengan metode AHP menggunakan QGIS. Kemudian melakukan integrasi database ke PGAdmin. Kemudian melakukan integrasi database dari PGAdmin ke GeoServer di Apache Tomcat. Kemudian melakukan integrasi layer dari GeoServer dan melakukan pembuatan dashboard tampilan peta di MapStore. Kemudian melakukan pembuatan peta menggunakan LiveLab. Selanjutnya membuat web server menggunakan XAMPP dan Atom, lalu menghubungkan localhost dari web server ke internet menggunakan ngrok. Kemudian di tahap terakhir, sebelum websitenya bisa digunakan, malah dilakukan usability test terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembuatan peta di QGIS. Untuk pembuatan peta ini sendiri, langkah-langkahnya seperti pada umumnya membuat peta di perangkat lunak atau software GIS. Di sini kita kebetulan menggunakan data hasil AHP pada mata kuliah SIG 2, yaitu untuk memilih jalur rute terbaik dari Undip menuju lokasi gym yang ada di Banyumanik. Data-datanya kita masukkan, kemudian kita cek atributnya dan semacamnya. Lalu selanjutnya kita langsung ke tahap kedua, yaitu melakukan integrasi database di QGIS ke PGAdmin.
pada tahapan ini kita akan mengunggah database dari QGIS. Kita unggah database-nya ini, kita hubungkan ke PG Admin. Di PG Admin ini data-data tersebut nantinya akan di-manage menjadi satu dan nantinya akan siap untuk diunggah lagi ke GeoServer. Di PG Admin ini nanti kita akan membuat sebuah database khusus untuk folder ini atau untuk tugas ini, untuk poin-poin dan juga lain. Pokoknya untuk seluruh data spasial dan data atribut yang ada, nanti dibuat tabel dan selanjutnya tabel tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan GeoServer. Di langkah selanjutnya itu kita akan mengintegrasikan database yang sudah ada di PG Admin tadi, yang dalam bentuk PostGIS, layer-layer PostGIS, kita integrasikan ke GeoServer yang ada di Apache Tomcat. Nah, setelah diintegrasikan itu nantinya datanya akan dapat kita lihat di layer preview seperti ini. Nanti kita akan buka datanya apakah sudah sesuai atau belum. Nanti di situ yang kita lakukan pertama-tama adalah membuat workspace terlebih dahulu, kemudian menentukan source-nya sesuai dengan PG Admin, lalu selanjutnya memasukkan layer-layer yang ada di PG Admin tadi berupa PostGIS, layer PostGIS, kemudian selanjutnya bisa digrupkan atau bisa juga masing-masing satu persatu. Lalu selanjutnya untuk layer preview-nya bisa dilihat di tampilan tersebut untuk dicek satu persatu apakah sudah keluar data seperti ini atau belum. Oke, untuk yang selanjutnya setelah itu kita akan memasukkan layer peta dari GeoServer tersebut ke dalam Map Store. Nantinya di dalam Map Store terdapat pengaturan-pengaturan untuk menampilkan SHP atau menampilkan bentuk-bentuk yang ada, yang sudah kita upload di GeoServer tadi, nanti kita hubungkan dan kita tampilkan di Map Store. Hasilnya akan terlihat seperti di gambar pada gambar ini. Kemudian untuk di tahap selanjutnya kita akan membuat dashboard tampilan peta di Map Store. Dashboard ini pada dasarnya seperti kita melakukan layouting petanya. Jadi kita akan mengatur tampilannya akan menjadi seperti apa nantinya. Nah, kita atur-atur di dalam App Store juga. Nanti di situ ada pilihan dashboard dan kita bisa mengatur legenda, kemudian menambahkan teks, menambahkan diagram dan lain semacamnya. Nanti tampilannya untuk kelompok kami akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat web server. Web server ini kita buat dengan bantuan XAMPP dan juga Atom. Untuk Atom sendiri ini digunakan untuk melakukan encoding untuk HTML dan CSS untuk stylingnya. Nah, untuk prosesnya bisa terlihat seperti ini. Kita ada bagian index yang nantinya akan menjadi bagian home di website, kemudian ada service, ada kontak, dan juga ada bagian about. Serta tak lupa nanti ada style CSS untuk styling dari websitenya atau untuk mendesain websitenya. Selain itu kita juga di sini membuat peta menggunakan leaflet yang nantinya agar bisa ditampilkan pada websitenya. Lalu selanjutnya setelah langkah tersebut selesai kita akan bisa menghubungkan localhost dari web server ke internet menggunakan ngrok. Langkah ini dilakukan apabila website sudah selesai dibuat dan desainnya pun sudah sesuai dan sudah siap untuk ditampilkan. Kalau semuanya sudah siap, nanti kita hubungkan ke ngrok agar bisa ditampilkan di internet. Begitu. Untuk tampilannya menjadi seperti ini dan untuk selanjutnya lebih jelasnya akan dijelaskan melalui video berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah web servernya udah jadi dan desainnya pun udah jadi dari HTML sama CSS semuanya udah kelar, udah oke websitenya. Sekarang selanjutnya kita bakalan nyambungin localhost-nya itu, web server yang dari localhost itu ke internet. Nah, cara nyambunginnya ini kita pakai ngrok. Di sini pertama-tama tapi XAMPP-nya harus aktif dulu. Reportnya kita bisa lihat di sini, ini udah aktif. Selanjutnya kalau udah aktif, kita buka ngrok-nya ke sini. Ngrok-nya kita klik 2 kali. Nanti terus bakal keluar kayak gini. Nah, tapi ini tuh posisinya karena kebetulan aku udah aktif ya. Nanti tuh kalau misalnya belum aktif, kalian tinggal ketik aja di situ ngrok spasi http spasi port kalian, dilihat di XAMPP ini. Kalau aku portnya 8080, jadi ngetiknya di situ nanti bakal aku ketik
ngrok spasi http spasi 8080 terus aku enter, nanti bakal keluar kayak gini. Nah, nanti kalau sesi statusnya udah online gini, kita copy aja ininya. Kita copy. Oke, kita copy terus kita buka Chrome atau browser lainnya pun bisa sih sebenarnya. Kita buka, kita Ctrl V, enter. Nah, akan muncul dashboardnya dulu seperti ini, dashboard dari XMPP-nya. Terus selanjutnya biar keluar si apa namanya? Biar keluar si websitenya kita. Nah, itu nanti kita sesuaikan sama judul dari kita nyimpen pas di web servernya itu judulnya apa, kayak kalau aku kan nyimpennya namanya osik_7a. Nanti pas kita enter, kita tunggu dulu. Bakal keluar. Lama ya teman-teman ternyata. Kita ini aja. Ups. Apa ini? Ini kita hapus dulu ininya. Si 8080 terus enter lagi. Nah, nanti bakal keluar si website kitanya. Website yang udah kita bikin tadi. Ini udah nyambung ke internet nih. Jadi bakal bisa dibuka di mana aja, perangkat mana aja yang tersambung ke internet. Asalkan si servernya ini, dalam hal ini mungkin kalau di sini berarti laptop akunya ini si ngrok-nya harus tetap aktif, terus ininya juga harus dibuka. Jadi nanti biar yang lain bisa ngakses gitu. Selama ngrok-nya ini statusnya online, nanti teman-teman yang lain yang mau ngakses link ini nih bisa mengaksesnya gitu. Nah, kita lihat di sini untuk tampilan WebGIS-nya mungkin sebelumnya udah dijelaskan tampilannya kayak gimana. Nah, tapi di sini kita lihat tampilan WebGIS-nya setelah ditampilkan lewat ngrok ya. Maksudnya ini ditampilkan online tuh apakah seperti apa tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk di bagian home ya sama seperti tampilan sebelumnya. Di sini ada judulnya peta persebaran gym di Banyumanik, kemudian WebGIS kelompok 7A 2022, terus tentang about mengenai fitness center atau gym, kemudian lokasinya, peta lokasi persebaran gymnya, rute apa bukan rute sih, ini cuma persebarannya aja. Selanjutnya buat rutenya bisa dilihat di service ya. Kita lihat di sini di service nanti ini, nah bakal keluar peta yang dari kita bikin di Map Store. Oke, untuk yang lainnya kita tunggu dulu sebentar, belum keluar. Oke, kemudian di about kita lihat, oke lancar semuanya keluar. Di kontak, di kontak pun sama semuanya keluar ya. Oke, berarti sudah aman. Tinggal nanti kita tes pakai uji usability. Apakah bisa digunakan di smartphone dan di perangkat lainnya gitu. Apakah bisa digunakan di Android, di iOS, di Windows, di macOS dan lain sebagainya. Oh iya, BTW ini tuh bisa diklik ya teman-teman. Nah, nanti langsung bakal muncul informasi mengenai ininya, mengenai si titik ini. Di situ ada namanya, nama gymnya, kemudian harganya, harga eh, kalau kita mau nge-gym di situ berapa, terus jam operasionalnya sampai jam berapa, terus jaraknya dari kampus berapa meter, kemudian waktu tempuhnya berapa menit ditampilkan di sini. Baik, mungkin kalau untuk mengenai ngrok ini, mengenai pengubah dari localhost diunggah ke internet itu mungkin cukup segini aja, dan ini alhamdulillah lancar bisa dibuka. Selanjutnya nanti kita bakalan lihat usability testnya, bakalan kita lihat, kita tes, kita buka di perangkat lainnya apakah bisa terbuka atau tidak. Oke, untuk video tersebut akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.
Dari pembuatan WebGIS ini terdapat kekurangan maupun kelebihannya. Kalau kekurangannya mungkin dalam pembuatan segi dari pembuatan HTML ini masih terdapat kesulitan untuk mengartikan beberapa kode-kode tersebut, sehingga kita perlu menggunakan tutor YouTube maupun dari web-web yang memberikan penjelasan mengenai pembuatan dari WebGIS ini. Untuk kesalahan-kesalahan dalam coding juga masih terdapat beberapa kesalahan dan masih terdapat beberapa eh, kesalahan tersebut yang belum dapat kita perbaiki, sehingga mungkin masih terdapat gangguan seperti Mapstore ini apabila diakses oleh selain localhost kita masih terdapat gangguan karena kita masih butuh akses dari ngrok localhost-nya. Kemudian untuk kelebihannya, dengan menggunakan WebGIS ini, tampilan yang kita berikan akan lebih menarik, sehingga orang dapat mudah mengenali bagaimana sih sistem ataupun harga, jarak, maupun jam operasional dari suatu gym di wilayah Kecamatan Banyumanik tersebut. Di sini kita juga memberikan layanan yang lebih mudah untuk melihat lokasi titik sebenarnya, sehingga orang itu tidak salah atau memiliki patok untuk, oh, bahwa gym A misalnya terletak di daerah tersebut dan berbatasan dengan toko ataupun tempat lainnya, sehingga mudah untuk dihafalkan. Kemudian kita juga memberikan detail informasi seperti alamat, telepon, sosial media yang sebagai mana orang ketahui bahwa informasi ini merupakan informasi penting apabila kita akan mengunjungi suatu gym untuk reservasi ataupun untuk mengecek apakah gym ini sesuai dengan apa yang kita mau atau tidaknya. Web ini memberikan tampilan yang lebih interaktif, mempermudah, serta memberikan suatu informasi yang menarik sehingga dapat memudahkan manusia ataupun user lain untuk melihat informasi mengenai gym di wilayah Kecamatan Tembalang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kurangnya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.